bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ini yang harus kita renungkan pada siang kali ini, hadirin sekalian yang terhormat. Wa ma fi darul nafsi. Orang bertakwa itu dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melakukan satu tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Bangga dengan dosa atau tidak sadar akan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya, naudzubillah min dzalik. Maka ini perlu kita sadarkan dan perlu kita ajak, kita nasihati untuk supaya sadar akan kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fi darul nafsi. Orang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan satu tindakan yang bisa merugikan orang lain. Jadi makna takwa ini hadirin sejumlah yang terhormat kita pahami cukup. Tidak ada kalimat yang lain, lalu kita aktualisasikan nilai takwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah cukup. Akan tetapi dalam kehidupan ini perlu ada perbaikan, ada pembenahan. Berangkat dari rumah tangga kita, keluarga kita, hadirin sejumlah yang terhormat. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-66 pada ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim surat ke-66. Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka itu balas. Kalimat ini menunjukkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-Nya. Karena Allah sangat mencintai hamba-Nya, maka Allah memberikan perintah. Dan perintah itu dikandung maksud memberikan banyak sekali manfaat pada kehidupan hamba Allah itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan. Maka larangan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbahaya yang harus kita hindari. Jadi manakala ada ajakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia ini yang waktunya sangat relatif singkat, dan juga semua yang kita lakukan bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Apapun yang kita lakukan, hadirin sidang yang terhormat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, kata Allah, dan keluargamu dari siksa api neraka. Maksudnya hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan agar kaum mukmin, kita semua termasuk, supaya kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Caranya bagaimana, hadirin sidang jemaah yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibnu Abbas, yang pertama, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri, jaga keluarga dari siksa api neraka. Maknanya yang pertama, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, dan juga membenahi diri kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ajak keluargamu untuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dulu yang melakukan, kemudian ajak keluarga kita untuk melakukan kebaikan itu melalui zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, kata Ibnu Abbas, Allah akan menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kewajiban kita, hadirin sidang jemaah yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya diri kita, akan tetapi ajak keluarga kita untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Karena keluarga yang bertakwa itu adalah keluarga yang sempurna. Kita menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa
Betapa kita melihat dalam perjalanan kehidupan rumah tangga manusia, itu bukan harta benda, bukan pangkat jabatan yang membuat mereka itu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi rumah tangga langgeng, rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun atas dasar takwa, dan takwa itu harus dimiliki suami dan istri. Suami dan istri itu kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian insya Allah anak-anak pun akan mengikutinya dengan baik. Maka di atas pundak suami itu adalah satu tanggung jawab yang sangat berat. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, nanti dibawa di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas memaknai ayat ini, melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan mereka manakala mereka melanggar peraturan dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melarang mereka, bukan kita tidak mencintai mereka, akan tetapi kalau kita betul-betul mencintai mereka, maka larang mereka jangan sampai mereka melakukan pelanggaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita melihat kemungkaran-kemungkaran, maka lakukanlah pencegahan terhadap kemungkaran itu. Hadirin sidang Jumat yang terhormat. Oleh baginda Rasulullah SAW dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Wadzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW, maka cegahlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Ini menunjukkan kalau kamu punya kekuasaan, cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan yang dititahkan, yang dipercayakan kepadamu. Akan tetapi manakala kamu tidak sanggup, kamu tidak punya kekuasaan, maka fabilisan, cegahlah dengan lisanmu. Kalau bisa mencegah, bisa mengajak untuk ke jalan yang baik, lakukannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan lisan pun kita tidak sanggup untuk mencegahnya, kata Rasulullah SAW, cegah dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Dan dia adalah selemah-lemahnya iman. Dan jadi mencegah, melihat kemungkaran lalu kita mencegah dengan hati, itu termasuk kategori iman yang paling lemah. Hadirin, kalau umpamanya kita ingin menyelamatkan teman kita dari melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, cegah. Jangan sampai kita melakukan dukungan terhadap teman kita yang benar-benar kita tahu bahwa itu adalah salah, dan itu dosanya akan berlipat. Hadirin sudah tahu kalau temannya salah, didukung, dibela, naudzubillah min dzalik. Dan banyak, padahal Islam mengajarkan kepada kita, manakala kita menyelamatkan teman kita dari pergaulan ini, kalau dia kita lihat melakukan kesalahan, cegah dan ajak. Apa yang dilakukan? Ajak dia, nasihati dia, peringatkan dia supaya tidak mengulangi. Jangan sampai kita membiarkan karena malu, mungkin dijauhkan dari pergaulan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat keliru. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Ibnu Abbas, ajak istri untuk mempelajari masalah-masalah agama. Karena al-ummu madrasatul ula, istri itu, ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi pendidikan anak-anak kita. Jadi seorang suami, hadirin sidang Jumat yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu dia belajar agama, memahami agama dengan baik, kemudian memberikan pelajaran yang baik, nasihat yang baik, pelajaran agama kepada istrinya, karena istri adalah pendidik yang pertama dan utama dalam kehidupan rumah tangga. Ini kewajiban di atas pundak seorang suami. Dan bagaimana caranya kita bisa berumah tangga dengan baik itu? Sudah ada panutan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Maka bagaimana kiat-kiat Rasulullah SAW membangun rumah tangganya? Maka ada uswah di situ. Manusia yang terbaik di jagat dunia ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam rumah tangga salah satunya. Hadirin sidang yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum ini ada hikmah dan ada manfaatnya buat kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah aladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur